warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap kita patuhi protokol kesehatan. Bertemu lagi dengan Ibu Dias Damasyanti. Hari ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 1 Aku Anggota Pramuka dengan muatan pelajaran PPKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Untuk materi pertama, kita belajar PPKN KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kita lihat gambar di sebelah kiri ada gambar burung Garuda, di mana burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dan ada semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Adapun di bagian depan burung Garuda ada perisai yang berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Adapun warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yaitu kita lihat 17 melambangkan helai bulu sayap, yaitu jumlah helai bulu pada sayap burung Garuda. Kemudian angka 8 melambangkan jumlah helai bulu pada ekor burung Garuda. Kemudian angka 19 menunjukkan jumlah helai bulu pada pangkal ekor burung Garuda. Dan 45 menunjukkan jumlah helai bulu pada leher burung Garuda Pancasila. Kita lihat gambar di sebelah kiri ada perisai. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia merah putih, sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut. Kita lihat gambar yang pertama. Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah dilambangkan dengan bintang emas, di mana cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Ada beberapa warna yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila. Warna-warna yang dipakai menjadi warna pada lambang Garuda Pancasila. Ini memiliki makna dan arti kurang lebih sebagai berikut. Warna putih melambangkan kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna merah memiliki makna keberanian. Warna hitam memiliki makna keabadian, warna hijau memiliki makna kesuburan dan kemakmuran,
dan warna kuning memiliki makna kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Adapun materi berikutnya adalah Matematika KD 3.11, yaitu menjelaskan sudut, jenis sudut, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran tidak baku. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa mampu menjelaskan arti sudut. 2. Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis sudut. 3. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis sudut. Dan 4. Siswa mampu menyebutkan ukuran jenis-jenis sudut. Nah anak-anak, kita perhatikan gambar segitiga berikut ini. Di sini ada gambar segitiga A, B, dan C. Di mana kita lihat untuk titik A di sini itu terbentuk dari dua buah ruas garis, yaitu garis AB dan garis AC. Di mana garis AB dan garis AC ini merupakan kaki sudut. Nah, dengan demikian sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Adapun ciri-ciri sudut yang pertama, 1. Bentuknya terbuat dari dua garis lurus yang bertemu di sebuah titik. 2. Membuat jarak di antara dua garis tersebut. 3. Jumlah ukuran dua jarak pada busur. Dan 4. Titik sudut adalah ujung kedua garis itu akan membentuk sebuah sudut. Kita lihat lagi untuk segitiga A, B, dan C. Untuk titik sudut B ini terbentuk dari ruas garis AB dan BC. Sedangkan untuk titik sudut C terbentuk dari buah ruas garis AC dan BC. Adapun macam-macam jenis sudut, yang pertama adalah sudut siku-siku. Ini ada gambar garis tegak dan garis lurus. Untuk garis tegak kita beri nama A dan garis lurusnya B. Nah, di sini membentuk sudut siku-siku, di mana besaran sudut siku-siku adalah 90 derajat. Nah, adapun beberapa contoh benda yang memiliki sudut 90 derajat atau siku-siku. Yang pertama adalah kita lihat di sini ada gambar apa? Ya, ini ada gambar lemari pakaian. Lemari pakaian ini terbentuk dari 4 sudut, di mana masing-masing sudutnya berukuran sama, yaitu 90 derajat. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah benda yang sering kita temui baik di rumah maupun di sekolahan, yaitu kursi. Nah, pasti anak-anak memiliki kursi ya di rumah maupun di sekolahan, di mana kursi ini nanti berfungsi juga untuk kita belajar, dan ini terbentuk dari sudut siku-siku yang besarannya 90 derajat juga. Dan adapun contoh yang ketiga adalah meja. Meja ini juga terbentuk dari 4 sudut siku-siku, yaitu 90 derajat, di mana terbentuk dari garis tegak dan garis lurus. Sudut yang kedua adalah sudut lancip. Ciri khas dari sudut ini adalah bentuk ujung sudut yang berbentuk runcing dengan besaran sudut di bawah 90 derajat. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ada garis A dan garis B, di mana dengan titik sudut O. Untuk garis A, kalau tadi sudut siku-siku tegak lurus, sedangkan untuk sudut lancip kita jatuhkan ke kanan sedikit sehingga membentuk sudut yang berbentuk runcing atau lancip, di mana ukurannya lebih kecil daripada sudut siku-siku, yaitu di bawah 90 derajat. Misalkan 30 derajat, 45 derajat, 70 derajat. Adapun contoh sudut lancip bisa kita lihat pada bangun datar A, B, C, D berikut ini. Untuk bangun jajar genjang pada A, B, C, D, sudut lancipnya terletak pada titik sudut B dan titik sudut D, sehingga jumlah sudut lancip pada jajar genjang ada 2. Kemudian untuk segitiga sama sisi, karena jumlah sisinya sama, kemudian ukuran sisinya sama ABC, maka jumlah sudut lancip pada segitiga sama sisi adalah 3, yaitu di bagian atas 1, kanan, dan kiri. Berarti jumlah sudut lancip pada segitiga sama sisi adalah 3.
Nah, kita lihat ini ada gambar dua bangun datar, yaitu apa anak-anak? Layang-layang. Pastinya kalian suka bermain layang-layang terutama pada musim kemarau. Kita lihat untuk layang-layang ini memiliki dua sudut lancip yang terletak di bagian atas dan di bagian bawah. Kemudian di sini ada bangun datar trapesium sama kaki. Nah, ini untuk sudut lancipnya terletak di bagian bawah kanan dan di bagian bawah kiri. Nah, berarti untuk trapesium sama kaki memiliki dua sudut lancip. Sudut yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul justru memiliki besaran sudut lebih dari 90 derajat, mulai dari angka 90 derajat hingga 180 derajat. Kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada garis A dan garis B, di mana kalau tadi sudut siku-siku, garis A-nya tegak lurus, sedangkan untuk sudut tumpul garis A-nya kita jatuhkan ke kiri. Nah, karena dijatuhkan ke kiri, maka sudut O ini jumlahnya lebih besar daripada sudut siku-siku, sehingga besarannya mulai dari angka 90 derajat sampai 180 derajat, seperti 100 derajat, 120 derajat, 150 derajat. Adapun contoh sudut tumpul di jajar genjang berikut ini. Letak sudut tumpul di jajar genjang berikut ini adalah di titik A, kemudian di titik C. Nah, berarti jumlah sudut tumpul pada jajar genjang ada 2. Kemudian untuk bangun datar yang memiliki sudut tumpul di layang-layang, karena tadi untuk sudut lancip ada di bagian atas dan bawah, maka untuk sudut tumpul layang-layang ada di bagian kanan dan kiri. Nah, terletak di mana? Di sudut A dan di sudut C. Nah, ini sudut tumpulnya, berarti jumlahnya ada 2. Kemudian untuk trapesium sama kaki. Kalau tadi sudut lancip ada di bagian bawah, sudut A dan sudut B. Sedangkan untuk sudut tumpul trapesium sama kaki ada di bagian atas, yaitu sudut C dan sudut D. Nah, semoga anak-anak paham. Sudut yang keempat adalah sudut lurus. Sudut yang membentuk sudut tepat 180 derajat. Kita perhatikan gambar berikut ini. Karena namanya sudut lurus, maka terbentuk dari garis lurus, di mana asalnya yaitu dari tadi sudut siku-siku yang garis A tegak lurus, sedangkan untuk sudut lurus garis A-nya kita jatuhkan penuh ke kiri sehingga membentuk garis lurus, dan jumlah ukuran sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga sudut lurus ini ukurannya lebih besar daripada sudut siku-siku, sudut lancip maupun sudut tumpul. Adapun contoh sudut lurus bisa kita temukan pada benda berikut ini, yaitu ini namanya penggaris busur. Nah, penggaris busur ini membentuk setengah lingkaran, di mana ini ada garis lurusnya, sudut lurus, yaitu besarnya 180 derajat. Materi berikutnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.9, mengidentifikasi lambang atau simbol, rambu-rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam teks lisan, tulis, dan visual. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang lambang dalam pramuka. Kata pramuka berasal dari singkatan Praja Muda Karana. Artinya orang muda yang suka berkarya. Di Indonesia, pramuka memiliki lambang khas berupa silhouette tunas kelapa seperti pada gambar di sebelah kiri berikut ini. Kegiatan pramuka ini dapat menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kepemimpinan. Salah satu contoh kegiatan pramuka yang bermanfaat yaitu berupa perkemahan Sabtu Minggu atau disingkat persami. Dengan kegiatan itu, siswa akan dibina mengenai kemandirian dan kepemimpinan. Kegiatan persami berupa tali temali, api unggun,
dan renungan, dan menjadi duta lingkungan ataupun duta perdamaian. Kegiatan pramuka ini bisa mewadahi kreativitas, bakat, dan minat anggotanya. Adapun tingkatan dalam pramuka ada 4. Yang pertama yaitu pramuka siaga dengan usia siswa antara 7 sampai 10 tahun. Berikutnya, pramuka penggalang dengan usia 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga, pramuka penegak yaitu usia 16 sampai 20 tahun. Dan yang keempat, pramuka pandega dengan usia 21 sampai 24 tahun. Nah, untuk anak-anak di SD itu adalah pramuka siaga dengan usia sekitar 7 sampai 10 tahun yang bisa dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Berikut penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga baik putra maupun putri. 1. Tanda tutup kepala. Untuk putra maupun putri dipasang di topi pramuka bagian depan. Kemudian tanda pandu dunia untuk putri dan putra dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama. Kemudian untuk tanda pelantikan baik putra maupun putri dipasang di dada sebelah kiri di bawah lipatan baju. Kemudian yang keempat, untuk papan nama berwarna dasar coklat dipasang di dada sebelah kanan di atas lipatan baju di bawah tanda pandu dunia. Kemudian untuk tanda lokasi atau kuarcap, di sini memuat nama kota atau kabupaten, dipasang di lengan sebelah kanan bagian paling atas sendiri, diikuti dengan tanda gudeg atau nomor gugus depan. Untuk laki-laki biasanya ganjil dan untuk perempuan biasanya genap, dipasang di bawah tanda lokasi atau kuarcap di lengan sebelah kanan. Kemudian diikuti tanda badge atau daerah lencana wilayah, dipasang di lengan baju sebelah kanan di bawah nomor gudeg atau tanda gudeg. Dan kemudian ada tanda kecakapan khusus berbentuk segitiga terbalik. Kalau ini surga menabung, ini dipasang di bawah lencana atau badge daerah, diletakkan di sebelah kanan, kiri maupun di bawah itu, maksimal 3 tanda kecakapan khusus. Kemudian berikutnya adalah tanda jabatan. Tanda jabatan ini dipasang di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Kemudian ada tanda barung berbentuk segitiga. Jika barungnya merah, segitiganya merah. Jika barung hijau, segitiganya hijau. Dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Kemudian ada tanda kecakapan umum atau TKU dipasang di bawah tanda barung di lengan baju sebelah kiri. Satuan terkecil dalam pramuka atau kelompok terkecil dalam pramuka disebut dengan barung. Setiap beberapa barung dihimpun dalam sebuah satuan besar yang bernama perindukan. Barung diberi nama dengan warna semisal barung merah, barung hijau, dan lain-lain. Sebuah barung beranggotakan antara 6 sampai 10 orang.
Pramuka Siaga dipimpin oleh seorang pemimpin barong atau pinrum yang dipilih oleh barong itu sendiri. Masing-masing ketua barong ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barong utama yang disebut suluk. Demikian tadi video pembelajaran dari Bu Dias Damasyanti. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita dan bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.